Halo semuanya, salam literasi. Perkenalkan, nama saya Yalharmal Timothy Kumaat dari Universitas Samratulangi Manado dengan NIM 221011060058. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Sistem Informasi. Dengan dosen pengampu Dr. Jenny Imbang, M.Hum, dan Vince Watak, SPD, MPD. Saat ini saya akan menjawab soal dengan materi bahasa lugas dalam genre makro. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan bahasa lugas? Bahasa lugas adalah bahasa yang memiliki makna yang tidak mengalami perubahan atau sesuai dengan konsep asalnya. Bahasa lugas juga disebut dengan bahasa denotasi. Jadi, bahasa lugas adalah bahasa yang tidak mengalami penambahan makna. Nomor 2, sebutkan kaidah-kaidah kebahasaan yang wajib dikuasai oleh penulis karangan. Jawabannya, yang pertama menggunakan kata impersonal. Yang kedua menggunakan kata baku. Yang ketiga menggunakan bahasa denotatif. Yang keempat menggunakan bahasa reproduktif. Dan yang kelima menggunakan kalimat pasif. Nomor 3, ejaan apa yang digunakan dalam bahasa Indonesia saat ini? Jawabannya, di tahun yang sekarang ini 2022, kita menggunakan ejaan dalam bahasa Indonesia, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau disingkat dengan PUEBI. Ejaan ini diresmikan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, dan Bapak Anies Baswedan selaku Menteri Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia pada tahun 2015 yang lalu. Soal nomor 4, jelaskan perbedaan bentuk ke dan di yang ditulis serangkai dengan yang ditulis, terpisah dari kata yang mengikutinya. Jawabannya, kata depan ke dan di bentuk di dan ke sebagai awalan dan kata depan ditulis berbeda. Sebagai awalan, di dan ke ditulis serangkai. Kata yang diberi awalan di menunjukkan kata kerja, sedangkan yang diberi awalan ke menunjukkan kata benda. Contoh, di tambah jual, dijual. Di tambah cangkul, dicangkul. Ke tambah kasih, kekasih. Ke tambah 5, kelima. Kata depan ke dan di diikuti oleh kata benda yang menunjukkan tempat atau arah. Penulisan kedua kata itu terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, pergilah ke rumah tua itu. Di halamannya banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai obat lukamu. Apa sajakah dua golongan dalam unsur pinjaman dalam bahasa Indonesia? Berikan contohnya dari yang telah dipaparkan. Itulah soal dari nomor 5. Jawabannya, dilihat dari taraf keintegrasiannya, unsur pinjaman dalam bahasa Indonesia dapat dibagi atas dua golongan. Yang pertama, unsur pinjaman yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti hand, back, corner, reshuffle, push up, layout, standing party, software, hardware, money changer, aluminium foil, knockdown, check out, check in, convention hall, dan lain-lain. Unsur-unsur tersebut sering dipakai dalam konteks berbahasa Indonesia dengan pelafalan yang masih mengikuti cara asing. Unsur asing tersebut bila dituliskan di dalam wacana berbahasa Indonesia menggunakan huruf miring atau garis bawah. Yang kedua, unsur pinjaman yang penulisannya dan pengucapannya telah sesuai atau disesuaikan dengan kaidah kebahasaan Indonesia. Unsur pinjaman mengalami adaptasi. Perubahannya dilakukan seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Contohnya, selain yang sudah dipaparkan adalah konkret dalam bahasa Inggris. Contohnya, selain yang sudah dipaparkan adalah konkret. Dalam bahasa Inggris, kata ini berasal dari kata concrete. Jadi mengacu pada bahasa asalnya, kata yang baku untuk kata ini adalah konkret ataupun konkret. Bukanlah kata konkret ataupun konkret, melainkan kata konkret.
Nomor 6, jelaskan penggunaan tanda titik dan tanda koma dan berikan satu contoh kalimat yang memuat dua tanda tersebut. Tanda baca titik fungsinya untuk mengakhiri sebuah kalimat, dan tanda baca koma fungsinya untuk memberi jeda dalam sebuah kalimat. Keduanya saling melengkapi satu dengan lainnya. Contohnya, kalau hujan tidak reda, saya tidak akan pergi. Soal nomor 7, jelaskan perbedaan tanda titik koma. Jelaskan perbedaan tanda titik koma dengan tanda titik 2. Berikan contoh kalimat kedua tanda baca tersebut. Tanda titik koma digunakan untuk pengganti kata penghubung. Contoh, cuaca sedang buruk. Anak-anak tetap berangkat ke sekolah. Sedangkan, tanda titik 2 digunakan untuk dialog tertulis. Contoh, ibu membeli kubis, wortel, kentang, dan jamur, cabai, bawang merah, dan bawang putih, minyak goreng, dan mentega di pasar. Nomor 8, jelaskan perbedaan tanda pisah dan tanda hubung. Berikan contoh. Jawabannya, dalam bahasa Indonesia, tanda hubung merupakan lambang atau petunjuk yang menghubungkan unsur kata. Sedangkan tanda pisah ialah lambang yang memisahkan atau membatasi kata atau kalimat. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Contohnya, di samping cara lama, diterapkan juga cara baru. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Contohnya, kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai, diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Soal nomor 9, apa yang membuat suatu kalimat menjadi kalimat yang efektif? Jawabannya, sebuah kalimat dikatakan sebagai kalimat efektif apabila gagasan yang ada di dalamnya dapat diterima oleh pendengar maupun pembaca dengan mudah, jelas, dan lengkap seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya. Kalimat tersebut tidak mengandung maksud yang lain atau menyimpang. Soal nomor 10, sebutkan dan jelaskan syarat-syarat pembentukan paragraf. Yang pertama adalah kesatuan. Paragraf harus memiliki satu kesatuan pikiran yang utuh. Semua kalimat di dalam paragraf harus memiliki satu ide pokok, yakni terfokus pada gagasan utama sebagai pengendali. Agar hal ini dapat tercapai, kita harus senantiasa mengevaluasi agar kalimat-kalimat yang kita tulis itu erat hubungannya dengan gagasan utama. Yang kedua adalah kepaduan. Secara singkat, dapat dikatakan yang dimaksud dengan kepaduan adalah hubungan timbal balik, baik dan benar antar kalimat dan paragraf. Kalimat-kalimat tersebut terjalin secara gramatikal, terpadu, berkaitan satu dengan yang lainnya untuk mendukung gagasan utama. Untuk membangun kepaduan paragraf, dapat digunakan repetisi, pronomina, atau kata pengganti, kata transisi, paralelisme. Yang ketiga, pengembangan atau permasalahan. Gagasan utama sebuah alinea biasanya diletakkan pada kalimat topik atau kalimat pokok. Kalimat topik atau utama atau pokok adalah: yang pertama, kalimat yang mengandung ide utama. Yang kedua, bagian yang terdiri sendiri sehingga tidak terkait pada bagian lain. Kalimat penjelas adalah: yang pertama, merupakan kalimat penyerta. Yang kedua, pengembangan ide utama. Yang ketiga, bersifat menerangkan. Letak kalimat topik dalam sebuah paragraf bisa disimpulkan ada 4, yaitu yang pertama, di awal paragraf bersifat deduktif. Yang kedua, di awal dan di akhir paragraf bersifat deduktif dan induktif. Yang ketiga, di seluruh paragraf bersifat deskriptif atau naratif. Dan yang keempat dan yang terakhir, di akhir bersifat induktif. Terima kasih, itulah penjelasan dari saya.